Apa kabar Riverside? Ya, lama tak jumpa. Dan terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya pagi hari ini untuk melayani saudara dalam firman Tuhan. Judulnya serem saudara, judulnya serem. Ya, saya sebenarnya backgroundnya nggak mau yang ini saudara. Saya mau, kalau saudara ketik sekarang di HP saudara googling ya kalimat deliver us from evil. Yang keluar bukan ayat Alkitab. Yang keluar adalah judul film Korea dan Hollywood dan semuanya horor dan semuanya thriller dan seram banget. Oke, saya sudah coba, saya ketik deliver us from evil, yang keluar adalah judul film. Dan saya sengaja ambil judul ini karena kita dalam bulan ini kita sedang berbicara mengenai God is ya, my something ya, Tuhan itu menjadi sesuatu bagi kita. Dan minggu ini atau hari Minggu ini God is my deliverer ya. Allah adalah penyelamat, Allah adalah pembebas ya, pembebas kita. Saya akan kasih contoh buat Bapak Ibu dalam introduction ini beberapa ayat atau cerita dalam Alkitab di mana Allah sebagai pembebas, oke? Yang paling sering kita dengar adalah itu bangsa Israel dibebaskan dari Mesir ya, saudara bisa nanti lihat Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tuhan deliverer ya. Tuhan membebaskan ya Israel dari Mesir. Yang kedua ada juga dalam cerita Raja Daud. Mazmur 18 ayat 2 ya. Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku. Kalau dalam bahasa Inggris bilang my fortress and my deliverer. Ya, Tuhan membebaskan Raja Daud dari tangan musuhnya dan kemudian juga dari tangan Saul. Saudara masih ingat kan? Saul kejar-kejar Daud yang imut-imut itu ya, mau dibunuh karena dia lebih populer, dia lebih terkenal daripada Raja Saul. Kemudian ada juga cerita, ini sekolah minggu, bagaimana Daniel, masih ingat ceritanya? Di dalam, jangan terbalik, bukan di perut ikan. Daniel di kandang singa, Yunus yang di perut ikan ya. Kalau saudara masih salah jawab, Rocky masih terbuka pintunya untuk saudara hadir di sana. Daniel di kandang singa, betul? Dan Alkitab mencatat bahwa singanya itu singa-singa yang sehat. Bukan singa yang lagi sariawan, malas makan karena lagi hilang nafsu makan. Enggak, singanya masih sehat. Tapi singa tidak menerkam dan memakan Daniel karena Tuhan sebagai pembebas Daniel. Kemudian juga dalam kitab Daniel ada cerita mengenai 3 pemuda Sadrak, Mesad dan Abednego. Pemuda SMA ini berada di dapur api. Ya. Dapur yang menyala sangat panas dan Tuhan menjadi pembebas mereka di sana. Nah, judul Deliver Us from Evil yang saya tampilkan di depan ini saya ambil dari doa Bapa kami. Ya, saya ambil dari doa Bapa kami. Saudara bisa lihat di dalam Injil Matius 6 ayat 13. Saya ambil bagian ini ya. Saya bacakan ayat ke-13-nya, dan janganlah membawa kami ke dalam apa? Pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada apa? Yang jahat. Nah, kalau bahasa Inggris, deliver us from evil. Jadi ternyata Hollywood dan Korea mengambil judul film dari Alkitab, saudara. Ya. Dan di dalam ayat ini, saudara, kalau lihat bahasa Inggrisnya deliver us from evil atau bahasa Indonesia lepaskan kami daripada yang jahat. Menurut saudara, yang jahat di sini itu apa? Nah, saya melakukan sedikit penelitian dan penyelidikan kecil di dalam Alkitab. Ada beberapa ahli teologi yang bilang yang jahat ini adalah iblis. Deliver us from the evil one. Dia pakai tambah one di belakang, berarti personifikasi adalah pribadi daripada setan, iblis. Oke? Namun yang menarik di dalam Yakobus 4 ayat 7. Oh sorry, saya belum sampai sana. Yang menarik adalah dalam terjemahan The Message, Matius 6 ayat 13 ini, ya, dikatakan di sana bahwa doa Bapa kami ini bukan hanya melepaskan kita dari setan, tapi juga melepaskan kita dari diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena kalau saudara baca di dalam Yakobus 4 ayat 7, ya, itu jelas di sana dikatakan bukan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan minta kita dilepaskan dari iblis. Tetapi Yakobus 4 ayat 7
dikatakan bahwa tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Ya, Rasul Yakobus berkata di dalam Yakobus 4 ayat 7 bukan minta Tuhan lepaskan kita dari iblis, tapi dia bilang lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Dalam bahasa Inggris bilang resist the devil. Jadi apakah doa Bapa kami ini suruh kita dilepaskan dari tangan cengkraman, ya, kekuatan pengaruh iblis, sedangkan Yakobus 4 ayat 7 bilang lawanlah iblis. Jadi ada dua pengertian di sini. Ya, yang satu mungkin dia akan bersikuku bahwa itu adalah setan. Tetapi dalam The Message ini bilang bahwa ada mempunyai pengertian, lepaskanlah kami dari diri kami sendiri. Karena yang jahat itu ada di dalam diri kita. Cuma satu orang. Yang lain baik semua kayaknya ya. Mari saya kasih lihat gambar ini. Sejarah, history paling pertama. Manusia bercakap dengan iblis. Oke, Kejadian 3 1-7 saya nggak akan baca. Dari gambar ini saudara sudah tahu bahwa ini bagaimana Hawa berbicara dengan iblis ya, yang menyerupai ular. Dan gambar ini cukup representatif. Apa yang terjadi pada saat itu saya nggak tahu ya. Dan saudara perhatikan bahwa manusia pertama, Hawa berbicara dengan iblis tidak seperti di dalam film-film. Benar gak sih? Kalau saudara nonton semua percakapan priest atau pastor atau pastor berbicara dengan iblis tidak seperti ini. Pasti heboh, benar gak? Dan pasturnya ketakutan, ya, pegang salib kecil, betul? Ya, dan bercakap-cakap dengan iblis dan suara iblisnya menyeramkan, ya, menggelegar. Entah dia suara tinggi atau dia suara paling rendah. Betul? Tetapi di Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal 3, mereka bercakap-cakap seperti biasa. Benar gak sih? Kalau saudara baca, iblis datang cuma bilang, ini kan semua gak boleh dimakan. Oh enggak, seperti biasa saudara. Tidak ada tengking-menengking di sana. Dan iblis cuma menawarkan lewat kebohongan yang dia sisipkan di situ. Dan kemudian Hawa melihat buah itu menarik, saudara baca sendiri. Setuju? Hawa lihat menarik di dalam hati, kok bagus ya, memberikan pengertian. Iblis itu cuma menawarkan, offer dengan kebohongan di dalamnya. Iblis tidak bilang, gak mau makan gua bunuh lu. Enggak ada di situ ya. Enggak mau makan, masuk neraka ikut bersama-sama dengan saya. Enggak ada ancaman. Cuma ditawarin. Dan kita tahu ceritanya Hawa dan Adam makan. Makanya saya ambil ayat ini. Bahwa Yakobus sudah mengatakan bahwa manusia mempunyai keinginan di dalam dirinya. Dan kita seringkali jatuh, terseret dan terseret oleh keinginan kita sendiri. Saya bacakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya apa? Sendiri. Tapi orang Kristen paling jago cari kambing hitam. Setuju? Sama seperti cerita di gambar ini bukan? Saudara tahu? Waktu Tuhan datang, blaming, ya, mengkambing hitamkan, terjadi gak? Siapa yang makan duluan? Wah, langsung mulai tunjuk saktinya. Si siapa namanya Adam tunjuk pertama ke Hawa. Terus Hawa, masih ada yang samping saya, masih ada satu orang lagi. Dia tunjuk ke iblis. Iblis begitu mau tunjuk lagi sudah gak ada orang. Dia diem. Ya. Dan mereka paling gampang mencari kambing hitam atas perbuatan mereka. Tetapi Yakobus berkata, tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, katakan sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oleh siapa? Ini keinginan kita sendiri. Oke? Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, melahirkan apa Bapak Ibu? Dosa. Nah, bukan hanya mangga yang bisa mateng. Dosa bisa mateng. Dan dosa kalau mateng melahirkan maut. Dari ayat ini Bapak Ibu bisa lihat kembali, deliver us from evil. Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari saudara, mana yang paling sering menyeret saudara,
menjatuhkan saudara, mengembalikan saudara ke kehidupan yang lama? Iblis, setan, atau seperti Yakobus berkata, yaitu keinginan di dalam diri kita sendiri. Saya kasih beberapa ayat lagi buat Bapak Ibu bisa lihat bahwa keinginan di dalam diri sendiri tanpa iblis ganggu-ganggu kita, kita sudah mempunyai potensi untuk kembali jatuh dan terseret. Karena Markus 7 ayat 21-23, karena dalam diri, saya ambil dari terjemahan Sederhana Indonesia TSI, hati dan pikiran berasal segala apa Bapak Ibu? Macam keinginan jahat. Seperti apa? Mencuri, membunuh, dosa percabulan, berzina, hawa nafsu, juga iri hati, rakus, berbuat jahat, menipu, menjelekan orang lain, sombong, keras kepala. Semua hal jahat itu datangnya dari mana? Hati dan pikiran manusia. Itulah yang menentukan seseorang menjadi najis di hadapan Allah atau tidak. Dia bilang datangnya dari mana? Hati dan pikiran manusia. Tetapi kita orang percaya, orang Kristen bilang enggak. Itu karena ada roh pencuri, ada roh membunuh, ada roh berzina. Ya, itu iblis. Ya, ada roh iri hati. Jadi kalau saya iri hati Pak, itu karena ada roh iri hati di dalam saya. Betul? Dan kita orang Kristen paling jago, paling ahli menamai roh. Itu nama roh itu di listing semua di situ, bukan? Ya, roh korupsi dalam nama Yesus kami patahkan. Terus mungkin di antara iblis waktu itu langsung kaget. Siapa di sini yang nama roh korupsi? Gak ada. Kamu nama siapa? Beelzebul. Kamu nama siapa? Legion. Kamu siapa? Leviathan. Gak ada roh korupsi. Dia patah-patahin siapa di bawah itu? Ya. Dan semua yang ini saudara bisa lihat bahwa kita seringkali orang Kristen, orang percaya, kita pikir itu roh-roh yang ada di luar kita. Nah, saya kasih beberapa ayat pendukung lain untuk ayat ini. Saudara catat saja atau saudara ingat. Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati manusia tuh. Yeremia sendiri udah mengatakan hati manusia itu apa? Licik. Saya tambahkan, bukannya licik, licin. Setuju sama Bapak Ibu? Setuju? Ya, bukannya licik tapi juga licin. Makanya orang bilang paling susah dipegang hatinya. Karena dia licik, dia licin. Yohanes 3 ayat 19, manusia lebih suka kegelapan daripada terang. Sebab apa? Perbuatan mereka jahat. Roma 3 ayat 10 dan 12 sampai 12, tidak ada yang benar. Semua sudah berbalik dari Allah. Roma 6 ayat 20, semua orang hamba daripada dosa. Jadi ayat-ayat ini saudara bisa lihat bahwa kalau boleh saya katakan, setan gak ganggu pun kita sudah terganggu. Halo, Riverside. Setan gak perlu toel-toel kita. Iri hati lu. Hawa nafsu lu. Mata jelalatan lu. Gak perlu. Dia diem aja. Kemudian kita sudah otomatis melakukan hal tersebut. Beberapa contoh di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal. Yang kalau saya cerita ini saudara tinggal simpulkan. Mereka diganggu iblis atau the evil one itu adalah di dalam diri mereka sendiri. Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 cerita mengenai Abram dan Sarai. Pasal 12, Abraham baru mendapat janji Tuhan, dia adalah bapa segala bangsa, segala macam. Berkat. Perikop berikutnya Abram di Mesir, dia harus berbohong. Ya, dia paksa istrinya Sarai berbohong kepada Raja Firaun bahwa kamu adalah adikku, bukan istriku. Demi apa? Demi Abraham jaga lehernya enggak dipenggal. Dia bahasa Inggrisnya tuh pimp out. Ya, jadi mucikari terhadap istrinya sendiri. Ya, dia trafficking, dia menjual istrinya kepada orang lain, suruh ngaku kamu bukan istri.
Karena kalau kamu istri saya akan dibunuh. Firaun ambil kamu. Karena kenapa? Sarah cantik. Jadi waktu mereka masuk di dalam Mesir, Abrahamnya ketar-ketir. Karena kalau raja pengen, tidak ada satu orang pun boleh melarang atau mencegah. Dia akan pakai segala cara untuk mengambil Sarah sebagai istrinya. Sehingga Abraham bilang, supaya gua selamat dan tetap menjadi bapa segala bangsa, mendingan kamu bohongin. Kamu bilang, kamu adikku. Saudara bayangin, bapa segala bangsa, bapa orang beriman. Kedua, Salomo. Saudara masih ingat ceritanya? Manusia yang paling berhikmat yang pernah hidup di alam semesta ini. Seorang womanizer, Casanova. Dan saya belum pernah dapat pria yang memiliki wanita sebanyak itu selama kehidupan manusia berputar di dunia ini. Saudara tahu berapa jumlahnya? Ada yang tahu bisa bantu saya? Saya nggak tahu loh. Terlalu banyak sampai saya nggak tahu. Ya, kalau 3 atau 4, ketengan tuh saudara. Ya, gundiknya aja berapa gundiknya? 300, 700 kan gundiknya aja. Gundik saudara ini belum istri sah, baru gundik. Ya, ada yang bilang tuh kalau tiap malam dia kunjungi satu gundik, berarti berapa tahun kemudian baru dia ketemu lagi dengan gundik yang pertama. Keburu tua saudara, keriput sudah itu gundik yang pertama. Saudara bisa bayangin, seorang yang paling berhikmat, yang menulis beberapa kitab dalam Alkitab, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dia bisa hidup seperti itu. Kemudian Daud. Saudara masih ingat ceritanya? Ya, Raja Daud waktu sebelum dia jadi raja, dia melayani Raja Saul. Untuk apa? Eksorsisme. Benar kan? Alkitab mencatat di dalam 1 Samuel, ya, bagaimana Daud memainkan kecapi, maka keluarlah roh jahat dari Raja Saul. Nah, mungkin eksorsisme juga tiru itu cerita Daud. Kalau dia pakai salib, Daud pakai kecapi. Maka undurlah roh jahat daripada Raja Saul. Tapi saudara baca terus bagaimana dosa yang dibuat oleh Daud, menurut saya jauh lebih jijik mengerikan daripada yang dilakukan oleh Raja Saul. Raja Saul itu disuruh bunuh Raja Amalek dan pasukannya, tapi dia tidak bunuh semuanya. Itu Raja Saul. Dia simpan yang baik-baik, kambing domba yang gendut-gendut, ya, yang gemuk-gemuk, dia simpan. Dia nggak basmi semua, padahal Tuhan suruh basmi semua. Itu kesalahan Raja Saul. Daud punya kesalahan, dosanya, itu kalau masukin ke pengadilan langsung hukuman mati. Karena terlibat pembunuhan berencana. Setuju Bapak Ibu? Sore-sore dia di soto rumahnya, dia lihat, ada yang mandi. Ya, kalau mandi kan nggak pakai baju Bapak Ibu ya. Dan dia lihat, cantik banget nih perempuan. Dia kirim intelnya, premannya, cari tahu itu siapa. Raja, kalau pengen harus dapat. Oh, itu sudah ada suaminya. Tapi Raja Daud udah pusing 7 keliling. Tiap malam tidur diganggu terus dengan gambar image itu. Panggil suaminya dan saudara baca nanti sendiri cerita itu. Dia buat seluruh planning dan waktu kemarin saya baca, saya pikir ini Daud loh bisa melakukan hal tersebut. Tapi saudara perhatikan, di dalam semua cerita itu waktu Daud merancangkan pembunuhan yang begitu keji, tidak ada satu ayat muncul, maka iblis masuk dalam diri Daud. Dan kemudian merasuk Daud. Dan Daud muncul dengan pikiran jahat, keji seperti itu. Enggak ada lah Bapak Ibu. Enggak ada. Juga tidak dijumpai bahwa iblis datang waktu Daud lagi berencana seperti itu dan berbisik di telinga Raja Daud. Terusin. Aku kasih ide lebih cemerlang buat kamu. Ya panggil dia, kamu taruh suaminya di garda paling depan supaya dia mati dibunuh. Enggak ada ayatnya. Iblis gak ngapa-ngapain, ayat itu gak menyebutkan bahwa iblis campur tangan. Tapi Daud bisa begitu jahat. Nah saudara bayangin ya, perhatikan baik. Daud yang melayani Saul, mengusir roh jahat. Daud perlu dilayani untuk melepaskan sesuatu yang ada di dalamnya.
Raja Daud. Setuju? Raja Daud melepaskan roh jahat lewat permainan kecapinya dari Raja Saul. Tapi Daud punya sesuatu yang sangat jahat yang perlu juga dilepaskan. Ada amin? Yang melepaskan perlu dilepaskan. Yang melayani perlu dilayani. Ada sebuah cerita, ini kisah nyata saudara. Baru terjadi tahun ini apa tahun lalu. Seorang hamba Tuhan, bukan hanya pendeta dan gembala, tapi ketua sinode di sebuah pulau besar di Indonesia. Dia menghamili gadis di bawah umur dan kemudian dia juga sendiri yang mengaborsi gadis tersebut. Terus saudara bisa pikir, Pak, kayaknya dirasuk setan tuh Pak. Apakah begitu? Kayaknya itu roh percabulan. Roh perzinahan. Ya. Apakah begitu? Pendeta, gembala, ketua sinode menghamili dan mengaborsi. Mari kita lihat bahwa semua yang tadi saya sudah beritakan buat Bapak Ibu semua, fakta-fakta, cerita-cerita, ayat-ayat, deliver us from evil. Belum tentu itu adalah iblis yang perlu dilepaskan dari kita. Ada satu musuh laten, ya, kata yang saya pakai adalah laten. Musuh yang tersembunyi di dalam diri saudara dan saya yang perlu dilepaskan, perlu dibebaskan. Setuju Bapak Ibu? Tidak peduli saudara betapa aktifnya melayani. Tidak peduli seberapa saudara giatnya ada di gereja. Tidak peduli seberapa seringnya saudara dan saya ada di mimbar ini. Tetapi musuh laten itu, musuh tersembunyi itu, musuh dalam selimut itu selalu ada di dalam diri kita. Halo Riverside. Amin. Dan. Saya pernah diskusi ini dengan Pastor Yosia. Dan iblis senang saudara nyalain dia. Iblis gak apa-apa saudara kambing hitamkan dia, ini gara-gara kamu nih. Makanya saya begini, gara-gara kamu nih saya begini. Iblis don't mind. Dia tidak akan keberatan. As long as, selama saudara dan saya masih punya musuh laten itu di dalam hati saudara. Setuju? Setuju? Saudara mau nyalain dia seperti Hawa nyalain bilang, itu gara-gara ular. Yang kasih saya makan buahnya, terserah. Iblis bilang selama musuh dalam selimut itu masih ada di diri manusia. Kita konco, kita sama-sama. Kita ada di pihak yang sama. Amin Riverside. Tidak peduli saudara orang Kristen sudah melayani. Tetapi itu bisa ada di dalam diri kita. Ulangan 26 ayat 8, saya sengaja ambil cerita ini untuk menyimpulkan apa yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Lalu Tuhan membawa kami di sini adalah bangsa Israel. Keluar, kata keluar itu bahasa aslinya yaza yang artinya to deliver, bebaskan. Dari mana? Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang apa? Terancung dengan kedahsyatan yang besar. Saudara bayangin, mau kasih keluar bangsa pilihan ini, bangsa Israel ini dari Mesir, pakai kedahsyatan yang besar dan tanda-tanda serta apa? Mujizat. Ya. Jadi Tuhan waktu keluarin bangsa Israel dari Mesir, dia bukan keluarin dengan biasa-biasa, dia keluarin dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang luar biasa. Saudara sudah tahu kan ceritanya bagaimana laut terbelah, betul? Sebelum laut terbelah 10 apa itu namanya? Tulah turun di Mesir, betul gak? Begitu menakjubkan. Tuhan melakukan segalanya itu demi bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi waktu bangsa Israel sudah ada di depan tanah perjanjian, tinggal masuk saudara. Mereka bilang ini, Bilangan 14 ayat 3 sampai 4. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh apa?
pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Dia lupa. Kan di Mesir yang tawanan. Kok sekarang di padang gurun sudah di depan tanah perjanjian masih tawanan. Oke? Bukankah lebih baik? Waduh, repot nih. Bukankah lebih baik? Saya bingung kenapa dia bisa ada ide lebih baik kami pulang ke Mesir. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita angkat seorang pemimpin. Supaya apa? Bawa kita pulang. Kembali kemana? Ke Mesir. Israel pengen balik ke Mesir. Setuju? Oke. Saya mau tanya Bapak Ibu. Di Mesir, waktu mereka masih di Mesir tuh mereka diapain sih? Riverside. Hah? Budak. Saudara tahu budak itu diapain? Kalau budak itu diapain? Kamarnya pakai AC? Ya, makan 3 kali sehari? Ya, dikasih fasilitas mobil pribadi, ya, ada pinjaman lunak. Adakah begitu? Ya. Apakah dia bisa jalan lalu lalang seenaknya aja sore-sore ya? Ngopi-ngopi gitu? Budak bisa? Saya pernah baca sebuah kisah seorang raja atau kaisar yang sangat kejam namanya Nero. Dia kalau kedinginan, katanya kalau dia kedinginan, badannya kedinginan, dia akan suruh prajuritnya bawa seorang budak masuk ke dalam dia punya takhta itu. Dan budak itu disuruh berbaring, gak boleh melawan. Budak. Dan kemudian dia ambil pedang daripada pengawalnya itu, dibeleh perut daripada budak itu supaya kakinya dimasukkan ke dalam perut budak tersebut sehingga kakinya menjadi hangat. Dan budaknya gak bisa bilang, Pak, hak asasi manusia loh. Enak aja pakai perut saya supaya kamu kakinya angkat. Enggak ada ceritanya. Saya mau yakinkan saudara, kasih tahu saudara bahwa kehidupan bangsa Israel waktu di Mesir pasti enggak enak. Mereka lihat anak perempuan mereka diperkosa, diambil seenaknya, setuju? Budak. Tapi anehnya, kok mereka mau pulang? Betul? Mereka mau pulang. Bahkan mereka, angkat presiden yang baru supaya pimpin kita pulang ke Mesir. Oke? Karena presiden yang lama siapa? Musa pasti gak mau. Nah, anehnya juga. Saya mau cerita juga tentang Musa. Siapa itu Musa? Musa itu pangeran Mesir. Tanya, pangeran tidur di kamar ber-AC? Makan 3 kali sehari? Yes! Dia mau apa saja, tunjuk perempuan yang mana datang. Tunjuk siapa punya mobil, bawa ke rumah. Pangeran, duduk di samping raja. Setuju gak? Kamar yang paling baik, fasilitas yang terbaik. Tapi tidak pernah di dalam Alkitab Musa pengen pulang. Benar gak sih? Tapi yang budak-budak ini pengen pulang. Musa gak pengen pulang, gak ada pernah. Begitu bangsa Israel ya melawan Tuhan dan hambanya Musa. Maka Musa berkata, mulai pulang aja lah. Balik ke Mesir. Ngapain bawa mereka, saya di Mesir at least pangeran. Setuju? Tapi tidak pernah ada perkataan itu keluar dari mulut Musa. Yang anehnya bangsa Israel pengen pulang. Perhatikan baik Bapak Ibu. Mesir bagi Israel bukan lagi sebagai sebuah lokasi, tapi Mesir telah menjadi sebuah okupansi diam di dalam diri Israel. Amin. Mesir itu bukan lagi sebuah negara atau lokasi atau daerah, tapi Mesir sudah menjadi sebuah pemukiman hunian di dalam hati bangsa Israel. Sehingga mereka pengen pulang ke Mesir karena Mesir sudah ada di dalam hati mereka. Pikiran mereka. Walaupun jadi budak gak apa-apa. Walaupun ditindas tidak apa-apa. Dan saya bisa lihat bahwa semua mujizat tanda heran yang Tuhan lakukan untuk supaya Israel keluar dari Mesir tidak punya pengaruh apa-apa untuk Israel kembali ke Mesir. Setuju? Tetap mereka pengen pulang.
Mujizat tidak menjamin saudara untuk tidak kembali kepada kehidupan yang lama. Amin. Tanda heran, supranatural tidak menjamin saudara tidak akan kembali kepada kehidupan yang lama. Karena Tuhan sudah buat begitu banyak tanda heran, mujizat. Israel pulang, balik ke Mesir. Mungkin pada saat mereka berkata ini, mereka masih makan mana, roti yang turun dari surga. Tapi hati mereka, pikiran mereka begitu terpaut, terpikat dengan Mesir. Aneh bukan? Dan itulah kita semua. Bagaimana kita begitu terpaut, terpikat dengan kehidupan lama kita. Bahkan di dalam Keluaran 16, nanti saudara baca. Israel sampai bilang begini, Tuhan ingin bunuh kami di padang gurun. Saudara pernah dengar kalimat itu? Tuhan mau bunuh kami di sini, di padang gurun. Saya waktu baca ayat itu, saya renungkan, emang benar Tuhan mau bunuh mereka. Tuhan mau bunuh Mesir yang ada di dalam diri mereka. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Jadi waktu mereka bilang, Tuhan mau bunuh kami di sini. Kalau Tuhan jawab, Tuhan bilang, betul, gua mau bunuh lu. Saya mau bunuh kamu. Bunuh apa? Bunuh dirimu yang ada di dalam hati dan pikiranmu, keinginanmu. Mesir yang sudah membuat hunian okupansi di dalam hati dan pikiranmu. Yang membuat you still coming back, balik terus ke kehidupan yang lama. Apa itu Mesir? Mesir itu kehidupan yang lama kita. Mesir itu adalah manusia lama kita yang penuh dengan kedagingan dan dosa. Yang tadi dikatakan dalam Markus 7 ayat 21. Adalah kehidupan lama kita. Dan saudara perhatikan. Begitu saudara ketemu dengan sebuah masalah atau sebuah tekanan. Saudara dan saya otomatis akan cari cara untuk balik ke kehidupan yang lama. Benar gak sih? Kita akan berbohong. Kita akan menipu. Kita akan berkelit. Kita akan gosip, kita akan marah, kita akan membenci, kita akan dendam, kita kembali kepada manusia lama kita. He wants to kill you so you can live for him. Tuhan mau bunuh kita, bunuh apa Pak? Yang di dalam kita. Keinginan-keinginan manusia lama kita. Yang masih ada di dalam setiap hati kita. Supaya apa? Kita bisa hidup bagi Tuhan. Ada amin Riverside? God is delivering us from us. Tuhan membebaskan kita dari diri kita sendiri. Dia gak bebasin kita dari iblis. Karena kenapa? Yesus telah menang. Dan Yesus sudah kasih kemenangan itu buat kita sehingga tadi Yakobus bilang, lawanlah iblis. Tetapi sampai saat ini dia masih bekerja dalam kehidupan saudara dan saya untuk membebaskan kita dari diri kita sendiri. 3 bentuk waktu dari kata bebas. Kita sudah dibebaskan, amin. Saudara yakin saudara sudah dibebaskan? Sudah. Kita sudah dibebaskan dari hukuman kekal, amin. Status saudara berubah di situ. Jadi apa? Orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Yang saudara bilang anak-anak Tuhan. Sekarang kita sedang dibebaskan dari apa? Bukan dari iblis. Kita dibebaskan dari kecenderungan hati kita, keinginan hati kita, manusia lama kita, keinginan-keinginan jahat kita, dibebaskan dari diri kita sendiri. Dan kemudian yang terakhir, kita akan dibebaskan. Seperti Paulus berkata dalam Roma pasal 7 ayat 24 sampai 25. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan dia menjawab, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia akan bebaskan kita dari tubuh ini dan memakai tubuh
kemuliaan. Amin. Saudara-saudara perhatikan baik. Dari 3 bentuk waktu ini kita sudah, kita sedang, dan kita akan. Kesimpulannya, Tuhan selalu akan menjadi pembebas bagi saudara dan saya. Betul? Sudah, sekarang pun dia masih jadi pembebas setiap hari. Buat diri saudara sendiri, dibebaskan dari diri saudara sendiri. Dan kemudian dia akan bebaskan kita dari tubuh kedagingan ini atau tubuh maut ini. God always be the deliverer for his people. Tuhan akan selalu menjadi pembebas bagi umatnya. Amin. Tidak peduli saudara sudah melayani, sekali lagi, saudara hamba Tuhan, saudara pendeta sekalipun, saudara masih perlu dia untuk membebaskan saudara dari diri saudara sendiri. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Salvation is we getting out of the world. Sanctification is God getting the world out of you. Keselamatan adalah bagaimana Tuhan membawa kita keluar dari dunia yang penuh kehancuran ini. Dunia yang akan dihancurkan, dibinasakan ini. Dan bawa kepada bumi yang baru, dunia yang baru. Tetapi selama itu belum terjadi, saudara dan saya masih ada di Riverside. Pengudusan, penyucian adalah bagaimana Tuhan bekerja di dalam saudara. Mengeluarkan semua kedagingan, keduniawian, keinginan-keinginan manusia yang lama itu, yang jahat itu. Keluar dari diri kita. Sehingga Injil Yohanes 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Apa itu benar-benar merdeka? Merdeka secara komplit, merdeka secara sempurna, benar-benar merdeka. Bukan hanya merdeka dari hukuman kekal Tuhan, bukan hanya merdeka dari kuasa iblis, tapi juga saudara dan saya merdeka, dibebaskan dari diri kita sendiri. Dia mau memerdekakan saudara dan saya dari mata keranjang, dari mata duitan, dari mata iri hati, dari mata dengki, dari kekhawatiran kita. Amin. Dari insomnia kita. Apakah saudara akan tengking roh insomnia? Enggak. Karena ada khawatir di sana. Setuju? Dia mau bebaskan kita dari dendam kita. Dari kemarahan kita. Dari ingin balas dendam. Dari hawa nafsu. Dari kikir, dari pelit. Dari serakah, ketamakan. Yang semua itu menjadi musuh dalam selimut di dalam kehidupan saudara. Dan dia mau jadi Tuhan pembebasmu. Terima kasih sudah dengar khotbah saya. Tuhan memberkati setiap hati saudara.